Kalau di Pasuruan ini kan namanya sapi gerati, Mas. Nah, sapi gerati ini awalnya persilangan antara sapi yang saya bilang tadi, Friesian Holstein, yang sapi Eva dari Belanda, itu dikawin silangkan dengan sapi lokal yang ada di lokal penelitian sini. Sebenarnya nggak boleh langsung diminum, Mas ya. Cuma kalau yang kuat ya nggak apa-apa, cuma nggak dianjurkan gitu. Langkah pertama harus suka sapi dulu, Mas. Jadi yang pertama itu harus suka sapi, pelajari tentang sapi itu gimana, kemudian buat jadi sampingan dulu. Karena resiko untuk sapi perah itu termasuk yang paling tinggi dibanding peternakan lain. Nama saya Diko Aula. Saya sebagai pemilik di sini, Mas. Umur 25. Ini awalnya kakek saya dulu, Mas. Jadi melihara sapi, jadi lama-kelamaan berkembang biak, jadi dibisniskan gini. Kalau sapi perah kan emang tujuannya untuk diperah, diambil susunya, Mas ya. Kalau sapi potong kan untuk dagingnya. Jadi secara fisik itu pun juga beda. Secara produksi susunya, sapi potong pun juga bisa ngeluarin susu, Mas, cuma sedikit. Kalau diambil dagingnya bisa, Mas. Cuma bukan dibisniskan atau dikembangbiakkan untuk sapi potong, karena pertumbuhan dagingnya itu cukup lama dibandingkan sapi potong. Kelahiran ke-6 atau 7 berarti kurang lebih usia 8-9 tahun. Itu bisa dipotong untuk sapi perah. Susunya udah sedikit, Mas. Kalau usia tergantung dari sapinya, Mas ya. Jadi kalau sapi sendiri, dia itu bisa mulai dikawinkan itu kisaran umur 1 tahun lebih, antara 13 bulan sampai 15 bulan. Nah, kemudian untuk bunting itu selama 9 bulan baru bisa diperah. Cuma ada juga, Mas, yang sapi itu lama nggak mau bunting-bunting, malah sampai 3 tahun baru dia bisa beranak gitu. Ini lagi hamil, Mas? Ini berapa bulan? Ini. Jantan ini. Apa? Pejantan, laki-laki. Oh, jantan. Kalau sekarang ada dua pejantan, iya, yang membawahi semua sapi di sini, ya. Ada 70-an, udah termasuk sama untuk bibit-bibitnya itu, pedetnya. Kalau jumlah anakan di sini, Mas ya, itu bisa dibilang 50 banding 50, Mas. Jadi kalau keluarnya itu betina seperti itu, kita lihat dulu apakah bagus anakan ini. Kalau misalkan kurang bagus, nanti dijual. Nah, kalau lahir jantan, itu kebanyakan langsung dijual. Kalau di Pasuruan, ini kan namanya sapi gerati, Mas. Nah, sapi gerati ini awalnya persilangan antara sapi yang saya bilang tadi, Friesian Holstein, yang sapi Eva dari Belanda, itu dikawin silangkan dengan sapi lokal yang ada di lokal penelitian sini. Kemudian dihasilkan sapi perah gerati namanya, dengan harapan dia itu bisa bertahan, dia bisa berproduksi di dataran rendah. Nah, kayak gitu, Mas. Makanya kenapa kalau di sini rata-rata orang-orang itu sapi perah gerati yang dipelihara, atau bisa dibilang sapi FH, peranakan FH gitu. Jadi untuk diperahnya di sini 2 kali sehari, pagi sama sore. Untuk produksinya saya ambil rata-rata 10-15, Mas, per satu sapi. 10-15 liter, 1 hari.
omset aja mas ya, bisa di atas 3 mas, 3 juta per hari. Sebenarnya nggak boleh langsung diminum mas ya, cuma kalau yang kuat ya nggak apa-apa, cuma nggak dianjurkan gitu. Karena kan kalau susu sapi sudah diperah itu udah ada bakterinya, jadi harus mengalami proses pemanasan dulu, atau biasanya itu dipasteur mas. Jadi untuk mematikan bakteri yang ada di susu itu gitu. Pemanasannya itu kurang lebih 15 detik di suhu 72 derajat Celcius. Nggak sampai yang mendidih. Kalau yang mendidih itu malah bisa nyebabin susunya rusak nanti. Proteinnya juga bisa rusak. Jadi cukup banget di suhu 72 derajat Celcius gitu aja. Bisa tahan berapa lama? Itu kalau di suhu ruang itu bisa sampai 6 jam. Kalau di kulkas itu kurang lebih 3 hari, kalau freezer bisa 1 minggu mas. Kalau pakannya sesuai dengan kebutuhan nutrisi sapi mas ya. Kalau di sini tuh pakai hijauan itu rumput segar, kemudian ada bahan pakan sumber protein seperti kedelai, terus ada ampas tahu juga seperti itu. Dan di sini juga bikin konsentrat sendiri mas untuk bahan pakan penguat untuk sapi. Kalau sehari bisa 20-an mas, 20 kiloan untuk rumput hijauan. Kalau untuk konsentratnya bisa 5 kiloan. Kebanyakan nggak beli mas, karena di sini juga produksi sendiri dari hijauan sampai konsentrat juga. Kotoran di sini tuh dijadikan pupuk, kemudian diarahkan untuk ke lahan sendiri mas. Jadi di sini saya juga nanam untuk hijauan untuk sapi. Itu di sawah belakang ada. Cuma nggak dijual untuk pupuknya. Kalau kondisi kandang sih harus bersih kalau sapi perah itu mas. Karena pengaruhnya ke ambing sapi. Ambing itu susunya sapi tuh mas. Kalau kotor nanti bisa menyebabkan penyakit namanya mastitis. Itu yang menyebabkan pembengkakan di susunya. Jadi produksinya bisa turun mas. Kalau perawatannya mas ya, itu satu sapi itu harus dilihat mas. Kalau saya. Jadi saya keliling, saya lihat sapi-sapi ini apakah sehat atau kurang enak badan atau ada masalah. Yang pertama itu, kemudian kalau emang ada masalah, kurang sehat, langsung diobati mas. Kalau tadi untuk dokter hewan itu pengecekan kebuntingan sapinya gitu. Kalau saya pemasarannya ke sektor UMKM sama masyarakat mas di sini. Jadi masyarakat sekitar belinya langsung ke sini kalau susu udah tahu pemerahannya jam berapa. Kemudian juga ada dari luar kota juga ada ke sini gitu mas untuk ngambil susu. Udah ada mas kalau yang menawarkan kerjasama untuk suplai susu. Jadi dia punya produk yang memang bahan bakunya susu, dia maunya susu di sini. Cuma saya masih belum bisa menyanggupi. Karena di sini sendiri saya masih ibaratnya kekurangan mas untuk susunya untuk buat masyarakat. Jadi kalau saya alihkan ke sana semua, saya berdatang di sini untuk masyarakat sini gitu. Langkah pertama harus suka sapi dulu mas. Jadi yang pertama itu harus suka sapi, pelajari tentang sapi itu gimana, kemudian buat jadi sampingan dulu. Jangan langsung sapi itu untuk utama, jangan. Karena resiko untuk sapi perah itu termasuk yang paling tinggi dibanding peternakan lain. Jadi kalau resiko mas ya,
kita lihat dari sapi perah sendiri, yang pertama kan untuk hidup pokok, kemudian untuk reproduksi, kemudian untuk pemerahan. Jadi 3 aspek itu. Jadi resikonya mulai dari pertumbuhan, kemudian dari reproduksi yang diharuskan tiap tahun itu harus beranak, kemudian dari menjaga produksi susu. Itu yang cukup sulit biasanya dilakukan. Beda kayak sapi potong. Kalau sapi potong kan emang untuk penggemukan badan aja. Kalau sapi perah masih ada 3 aspek ini. Gitu Mas. Ada seseorang ingin buka usaha sapi, tapi dia udah punya pasar, oh nanti susunya mau saya jual ke sini di harga pasaran di sana Mas ya. Itu meskipun 2 sapi pun bisa menguntungkan Mas. Asalkan harus tahu pasarnya dulu kemana. Kemudian ada bahan baku untuk pakan sapi itu di mana gitu juga Mas. Harapan saya ya, kalau lihat kondisi sekarang, semoga nanti banyak anak muda yang mau terjun ke peternakan. Kenapa? Khususnya sapi perah ini kita masih kebutuhannya itu sangat kurang dalam skala nasional. Masih kurang lebih 70% gitu. Kemudian untuk pemerintah mungkin saya lebih diperhatikanlah seperti peternak, petani seperti itu. Karena dengan adanya perhatian dari pemerintah itu insya Allah lebih bisa memajukan peternak. Dari peternak itu bisa lebih kreatif dari segi produk, dari penjualan juga seperti itu Mas.